Keranda mayat tersebut berjalan-jalan dan tidak berhenti di situ saja. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi bersama mahasiswa siluman. Di video kali ini, kita akan menceritakan yang berhubungan dengan kisah yang sedang viral di sosial media, yaitu adanya kemunculan keranda mayat terbang atau lampor yang terlihat di salah satu daerah di Indonesia yang sedikit membuat gempar karena banyak yang menganggap itu merupakan pertanda buruk akan adanya musibah. Dan kisah ini mengisahkan pengalaman seorang bernama Aris yang di kampungnya mengalami hal serupa, yaitu munculnya keranda mayat terbang atau lampor yang dialami ketika dia masih muda, yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan dan memang menyimpan misteri. Jadi misteri apa di balik kemunculan lampor itu akan sedikit terungkap di sini. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Aris. Aku adalah seorang lelaki remaja yang baru saja menginjak usia 20 tahun. Di setiap harinya, aku tinggal bersama kakek dan nenek, serta adikku, yaitu Retno yang baru 5 tahun. Karena kedua orang tuaku memang sedang bekerja di luar negeri, kami sekeluarga tinggal di sebuah perkampungan kecil yang terletak di salah satu sudut kota yang ada di Pulau Jawa. Awalnya, memang semua berjalan dengan baik-baik saja, hingga akhirnya semua berubah setelah sebuah kejadian yang bisa dikatakan tidak hanya menimpaku saja, melainkan menimpa seluruh warga kampung, yang akhirnya membuat kejadian tersebut tidak akan pernah bisa kulupakan untuk selama-lamanya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, entah kenapa, hawa yang ada di sekitarku lebih dingin dari sebelumnya. Suasana yang biasanya masih ramai orang, malam itu benar-benar sangat sepi entah kenapa. Bahkan aku pun juga masih ingat, di sela-sela aku duduk bersama kakek dan nenekku, aku sempat menanyakan tentang keadaan lingkungan yang sepertinya memang sangat mencurigakan. Kok tumben sepi kayak gini ya mbah? Jalanan juga sepi, gak ada orang sama sekali. Padahal ini masih jam 8 malam, ucapku dengan melihat kakekku yang terlihat memutar-mutar radio yang ada di dalam rumah ini. Lah iya, kok tumben? Masih jam segini, udah sepi kayak gini, sahut nenek yang malam itu terlihat keluar dari dapur menuju ke arah ruang tamu dengan membawa secangkir minuman hangat. Ya memang sepi, orang dinginnya kayak gini, orang-orang mau keluar rumah, ya males lah, jawab kakekku sambil kembali duduk tenang di tempat duduk favoritnya. Namun anehnya, setelah beberapa saat kami bertiga diam, tiba-tiba kakekku terlihat kaget dengan sedikit berdiri dari tempat duduknya, seolah-olah melihat sesuatu yang melintas di depan rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja. Kakekku pun seketika berjalan pelan ke arah pintu utama rumah dengan matanya yang melihat ke kanan dan ke kiri, seolah sedang mencari sesuatu. Ada apa pak? Ucap nenek, yang malam itu juga terlihat ikut kaget dengan tingkah laku kakek yang memang tiba-tiba terlihat aneh. Ya Tuhan, semoga semuanya tetap diberi keselamatan. Sudah ayo masuk kamar. Adikmu cepat angkat dan bawa ke kamarku saja. Malam ini, semuanya tidur di kamarku saja. Aku sepertinya melihat sesuatu yang tidak benar, teriak kakek dengan seketika menutup pintu utama dengan gelagat yang terlihat terburu-buru. Mendengar hal itu, tentu saja aku dan nenekku pun seketika patuh dengan perintah kakek. Karena sejak aku kecil, aku memang sudah diajari, ketika kakek berkehendak, aku dan semua orang di rumah pun wajib mengikuti, meskipun terkadang aku pribadi tidak tahu alasannya.
Benar, semua itu memang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Karena aku pun tahu, jangankan kami yang ada di rumah, orang-orang di kampungku pun semua juga sudah paham jika kakekku sudah berbicara atau memberikan perintah. Semua warga pasti mengikutinya. Karena di kampung ini, kakek adalah sesepuh yang setiap ada kegiatan apapun seputar adat istiadat, beliau selalu menjadi pemimpin yang disegani warga. Oleh karena itu, tanpa banyak tanya lagi, aku pun langsung mengangkat adikku yang saat itu sudah tertidur pulas di kursi ruangan tengah rumahku. Dan tidak berhenti di situ saja, aku pun langsung membawa adikku masuk ke dalam kamar kakekku, yang pada akhirnya malam itu kami berempat tidur di kamar kakek, dengan aku dan adikku tidur di atas ranjang. Kakek dan nenekku tidur di lantai, beralaskan tikar, karena memang ranjang yang ada di kamar kakekku ini hanya ada satu. Malam itu, tentu saja aku tidak bisa langsung tidur dengan nyenyak. Karena selain waktu yang masih menunjukkan pukul 8 malam, aku masih memikirkan tingkah laku kakek yang tiba-tiba berubah aneh. Padahal sebelumnya, aku tidak pernah sekalipun melihat kakekku bertingkah gugup seperti itu. Kakek yang sebelumnya terkenal sebagai orang yang sangat tenang dan berwibawa, malam itu benar-benar berubah menjadi orang yang sangat aneh, seperti sedang dikejar oleh makhluk yang tak kasat mata. Dengan terus memikirkan itu, aku pun hanya diam, dengan mataku yang memang masih sangat sulit untuk terpejam. Di tengah-tengah aku masih mencoba memejamkan mata, malam itu, aku tiba-tiba mendengar suara obrolan bisik-bisik dari kakek dan nenekku, yang saat itu sepertinya juga masih belum bisa tidur dengan tenang. "Ada apa, Pak? Kok Bapak tadi sampai kayak gitu? Bapak habis lihat apa? Sampai sekarang, jantung Bapak masih berdetak kencang loh," tanya nenek lirih. "Aku habis lihat keranda mayat lewat cepat sekali ke arah timur. Pikiranku jadi nggak enak. Jangan-jangan apa yang dikatakan Sudirman kemarin benar, Bu?" jawab kakek dengan nada yang juga ikut lirih, namun masih sangat terdengar jelas di telingaku. Karena memang kami malam itu berada di satu ruangan yang sama. "Yang tenang dulu, Pak. Dilihat saja besok gimana. Jangan dipikirin dulu ya, Pak," sahut nenek. Aku sudah 35 tahun lebih tidak melihat keranda mayat lewat seperti itu. Aku jadi khawatir jika semuanya benar-benar akan terjadi. Ditambah, ini tadi hawanya juga nggak enak sama sekali loh, jawab kakekku dengan nada yang terlihat sangat susah. Dan setelah mendengar obrolan kakek dan nenek, aku pun mulai memejamkan mata dengan coba tidak memperdulikan itu semua. Karena aku pun tahu, aku sama sekali tidak mengerti apa yang kakek dan nenekku ucapkan malam itu. Malam itu, hawa di rumahku benar-benar sangat dingin, tidak seperti biasanya. Angin yang biasanya jarang sekali berhembus, malam itu benar-benar berhembus kencang tidak karuan. Bahkan, aku yang sebelumnya tertidur pulas pun beberapa kali terbangun karena suara atap rumahku yang bergoyang-goyang karena diterpa angin yang malam itu benar-benar sangat kencang. Dan puncaknya, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena aku mencium aroma bunga khas pemakaman yang sangat menusuk hidung. Aroma tersebut tercium kuat dengan diiringi suara jendela kamar kakekku yang tiba-tiba terdengar seolah-olah sedang diketuk oleh seseorang dari luar. Namun anehnya, suara ketukan tersebut terdengar sangat cepat dengan tempo yang sangat tidak beraturan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terbangun dari tidurku dan mengarahkan pandanganku ke arah jendela kamar yang saat itu memang masih dalam keadaan tertutup rapat. Dan sesaat setelah aku melihat dan mendengar jendela kamar yang terus-terusan berbunyi, pandanganku pun kuarahkan ke arah bawah ranjang dengan maksud ingin melihat kakek dan nenekku yang sedang tidur. Apakah mereka mendengar apa yang aku dengar? Pikirku. Namun anehnya, setelah aku mengarahkan pandanganku ke arah lantai, tempat kakek dan nenek tidur, malam itu aku tiba-tiba sangat terkejut. Karena aku tidak melihatnya adanya kakek dan nenekku berada di tempatnya. Loh,
Kakek dan nenek kemana ini? Kok nggak ada? Pikirku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berdiri dan segera menuju ke arah jendela kamar yang masih berbunyi tersebut. Dengan beranggapan, suara ketukan tersebut adalah suara dari kakek dan nenekku yang sedang meminta bantuan. Dan tanpa pikir panjang, malam itu pun aku seketika membuka jendela dengan diiringi suaraku yang berteriak memanggil nama kakek dan nenekku. "Bah!" ucapku dengan tanganku yang mendorong jendela kamar agar terbuka semuanya. Namun anehnya, ketika jendela kamar kakek sudah terbuka lebar, aku tidak melihat siapapun yang ada di samping rumah ini. Semuanya tetap gelap gulita, karena memang samping rumah ini adalah kebun pisang milik kakek yang biasanya dirawat sehari-hari. Melihat hal itu, aku pun kembali terkejut dengan jantungku yang saat itu juga tiba-tiba berdegup kencang, tidak karuan. "Loh, kok nggak ada orang? Bah! Bah!" teriakku dengan mataku yang mengarahkan ke kanan dan kiri, mencari seseorang yang sudah mengetuk jendela kamar ini. Namun karena aku tidak kunjung melihat siapapun, akhirnya aku pun berjalan keluar kamar kakek dan berencana mencari kakek dan nenekku yang malam itu memang tiba-tiba tidak ada. Namun anehnya, baru saja aku keluar dari kamar kakekku, malam itu aku melihat kakek dan nenekku ternyata terlihat berdiri di balik pintu ruangan tamu dengan sedikit membuka kordennya, seolah-olah sedang mengawasi sesuatu. Mereka berdua liatin apa ya? Kok sembunyi-sembunyi gitu? Pikirku. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika memanggil nama beliau, karena aku pun curiga apa yang sedang mereka lakukan di malam yang selarut ini. "Bah!" teriakku. Mendengar teriakanku, kakek dan nenekku yang sebelumnya terlihat sibuk mengawasi sesuatu pun seketika bersama-sama menoleh ke arahku dengan tatapan yang terlihat sangat terkejut. Bahkan mereka berdua pun tiba-tiba berlari ke arahku dengan tangannya seketika menuntunku untuk masuk kembali ke dalam kamar dengan langkah yang terbilang sangat gugup ketakutan. Sesampainya di dalam kamar, tiba-tiba aku seketika diarahkan untuk ikut tidur di atas lantai dengan adikku yang juga diangkat oleh nenekku agar ikut tidur bersama kami di atas lantai dengan gelagat yang sangat mencurigakan, seolah benar-benar sedang dalam keadaan yang sangat ketakutan. Dan yang paling buat aku bingung adalah di sela-sela kakek menata tempat tidurku, kakek sempat berkata kepada nenek jika semua yang dikhawatirkannya sepertinya akan terjadi. Hal itu semakin membuat aku bingung, dan tentu saja malam itu aku hanya bisa diam dengan tidak berani sekalipun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini. Singkat cerita, malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, kami semua dikejutkan dengan adanya kabar kematian dari warga kampungku yang saat itu berjumlah lebih dari 1. Dan yang paling buat aku terkejut adalah semua warga yang meninggal tersebut tidak ada satupun yang mengidap penyakit kronis. Mereka semuanya sebelumnya baik-baik saja, bahkan bisa dikatakan sangat sehat dengan usia yang tidak terlalu tua. Dan dengan coba tidak terlalu memikirkan hal itu, aku pun seperti biasa langsung diajak oleh kakekku untuk pergi ke rumah satu persatu warga yang sedang mengalami musibah tersebut untuk melakukan takziah dan berbelasungkawa. Dan singkat cerita, waktu pun menunjukkan pukul 5 sore. Sore itu, aku akhirnya sampai di rumah orang terakhir yang meninggal di hari itu. Setelah semua doa dan belasungkawa sudah kulakukan, tiba-tiba kakekku menghampiriku dengan maksud menyuruhku untuk pulang terlebih dahulu. "Nak, kamu pulang dulu ya, bilang mbahmu. Aku nanti pulang malam, soalnya aku mau mengaji, pindah-pindah. Kan ini tadi banyak sekali orang yang meninggal dunia. Terus aku nanti juga mau mampir ke rumah Pak Sudirman," ucap kakekku jelas. Dan tanpa membantah semua perkataannya, aku pun sore itu seketika pulang ke rumahku begitu saja. Sampainya di rumah, tentu saja seketika aku langsung menemui nenekku. Yang anehnya, sore itu terlihat marah-marah tidak karuan dengan adikku, yang juga sudah terlihat menangis terseduh-seduh.
"Kenapa Mbah? Retno rewel lagi ya?" Ucapku sambil menggendong adikku, yang sore itu masih menangis terseduh-seduh. "Orang sudah menjelang maghrib kok, gak mau diajak masuk ke rumah. Itu dia mainan tanah di depan rumah, gak selesai-selesai. Sekarang lagi banyak bahaya kok gak bisa dibilangin," ucap nenekku dengan nada yang memang sedikit kesal. Sudah, diam dek. Ini memang sudah sore loh," ucapku sambil menenangkan tangisan adikku. "Kakekmu kemana nak?" tanya nenek tiba-tiba. "Kakek mau ngaji dulu nek. Lah memang banyak meninggal dunia loh. Sepertinya ngajinya sampai malam. Dan itu tadi juga bilang mau mampir ke rumah Pak Sudirman," terangku jelas. Dan setelah mendengar semua penuturanku, akhirnya kami semua pun masuk dalam rumah agar bisa segera istirahat. Malam pun tiba. Malam itu, entah kenapa keadaan di rumahku semakin lama terasa semakin aneh saja. Angin malam yang terasa semakin kencang, dengan diiringi suara burung yang tidak berhenti berkicau, membuatku sempat berpikir jika sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi dalam rumahku. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun seketika membicarakan kepada nenekku, yang saat itu tiba-tiba terlihat duduk di dalam ruangan tamu rumahku. "Nek, gak tidur nek?" tanyaku sambil ikut duduk tepat di samping nenekku. "Alah, ini masih jam 9 malam. Kakekmu juga belum pulang. Gak apa-apa kok, biar kutunggu sini saja," ucap nenekku pelan. "Ya sudah, aku tidur dulu ya nek. Mau nemenin Retno," ucapku sopan. "Tidur di lantai saja ya nak. Pikiranku gak karu-karuan nih soalnya," sahut nenekku. Dan dengan mematuhi perintah nenekku, akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah kamar kakek, dengan adikku yang sudah terlebih dahulu berada di dalam kamar kakek, dengan keadaan yang sudah tertidur pulas. Dan setelah selesai mempersiapkan semuanya, akhirnya aku pun tidur tepat di samping adikku, dengan badanku yang sudah terasa lelah karena sudah berkeliling seharian. Namun anehnya, belum lama aku beristirahat, tiba-tiba aku kembali mencium aroma bunga khas pemakaman yang sangat menusuk hidung. Aroma wanginya ditambah dengan semilir angin yang berhembus. Tentu saja membuat malam itu kembali tidak bisa tidur dengan nyenyak, meskipun selimut sudah menutupi seluruh tubuhku dengan sangat rapat. Dan tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku mencoba terus memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara benda yang diseret dengan sangat pelan, yang sepertinya suara seretan tersebut berasal dari dalam rumah ini. Seret, seret. Kasih suara seret-seret ya Jo, kayak benda yang ditarik di lantai. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika membuka mataku dengan mulutku yang tetap diam, mencoba mendengarkan lagi semuanya dengan lebih dalam. Dan setelah aku mendengarnya lebih teliti, malam itu pun aku langsung curiga karena suara tersebut tidak kunjung hilang, namun terus saja berputar-putar di dalam rumah. Karena aku mulai penasaran, akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah pintu kamar kakek dan membukanya sedikit, bermaksud untuk mengintip apa yang sebenarnya terjadi dalam rumahku ini. Dan setelah pintu berhasil kubuka sedikit dan pandanganku bisa melihat ke arah luar, malam itu aku benar-benar sangat terkejut tidak karuan. Jantungku yang sebelumnya tenang, malam itu seketika berdetak kencang, dengan nafasku yang juga seolah-olah terasa sulit untuk dihembuskan. Kenapa? Ya, benar sekali. Malam itu, ternyata suara yang kudengar tersebut ternyata bukan suara badan yang diseret, melainkan itu adalah suara dari kain panjang yang menyapu lantai karena dipakai oleh sosok makhluk halus yang sedang berjalan melayang di sekitar 20 cm dari atas lantai. Pakaian hitamnya yang terlihat lusuh dengan bentuknya yang menyerupai jubah. Hingga saat ini pun masih tidak bisa aku lupakan. Semua itu kulihat dengan jelas, meskipun hanya sesaat. Karena ketika aku melihatnya, makhluk halus tersebut sudah bergerak ke arah luar rumahku melalui pintu utama. Ya malam itu juga tiba-tiba terbuka lebar. Karena aku sudah tidak merasa aman lagi, aku pun seketika berbalik badan dan langsung mengangkat adikku yang saat itu masih tertidur pulas untuk segera kubawa keluar dari kamar tidur kakekku. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu,
aku juga berlari menuju ke arah ruang tamu untuk melihat keadaan nenekku yang memang sebelumnya kulihat sedang duduk di situ. Sesampainya di ruang tamu, aku kembali terkejut tidak karuan karena malam itu tepat pukul 11:45 malam, aku melihat nenekku sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Beliau meninggal dengan keadaan duduk di ruang tamu dengan mulutnya yang sudah menganga, ditambah sekujur tubuhnya yang sudah putih pucat tidak karuan. Mengetahui hal itu, aku pun seketika menangis histeris dengan teriakanku yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Teriakku kencang. Malam itu, aku memeluk tubuh nenekku dengan rasa kehilangan yang hingga sampai saat ini masih sangat tidak bisa aku lupakan. Dan karena malam itu aku tidak kunjung mendapatkan bantuan, akhirnya aku pun segera keluar dan berlari ke arah rumah Pak Sudirman yang berjarak kurang lebih 100 meter dari arah rumahku. Namun anehnya, baru beberapa langkahku berlari keluar rumah dari rumahku, malam itu aku kembali melihat pemandangan yang sangat tidak masuk di akal. Malam itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tepat di samping rumahku, ada sebuah benda besar yang kuduga kuat adalah sebuah keranda mayat. Hal itu dapat kupastikan karena bentuknya memang sama dengan keranda-keranda mayat pada umumnya. Tapi yang kulihat waktu itu lebih kotor dan seperti sudah tidak lama terpakai. Keranda mayat tersebut terlihat terbuat dari bambu dengan kain penutupnya yang terlihat lebih lusuh dari keranda-keranda mayat pada umumnya. Namun karena aku sudah tidak lagi menghiraukan semua itu, aku pun akhirnya terus berlari dengan tangisanku yang seolah-olah sudah tidak bisa lagi berhenti. Singkat cerita, sampainya aku di rumah Pak Sudirman, tentu saja aku langsung berteriak histeris, memeluk kakekku, yang saat itu masih duduk-duduk bersama beberapa orang, yang sepertinya mereka adalah para sesepuh yang ada di kampungku ini. Dan setelah aku menceritakan semuanya, akhirnya mereka pun beramai-ramai menuju ke rumahku untuk segera mempersiapkan prosesi pemakaman nenek yang akan dilaksanakan keesokan harinya. Keesokan harinya, kami semua lagi-lagi dikejutkan dengan berita kematian yang bisa dikatakan tidak masuk akal. Di hari yang sama, dengan nenekku meninggal, waktu itu lagi-lagi ada 3 orang yang juga meninggal dunia. Mengetahui hal itu, awalnya kami memang menganggap semua ini hanyalah sebuah kebetulan belaka, dengan dalih bahwa kejadian ini sudah menjadi takdirnya dan tidak sekalipun menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun nyatanya, setelah berminggu-minggu, kematian warga terus terjadi di kampungku dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal. Warga pun perlahan mulai menduga jika semua ini ada hubungannya dengan makhluk yang tak kasat mata. Bahkan banyak dari beberapa warga yang mengaku melihat sebuah keranda mayat yang tiba-tiba ada di salah satu sudut jalan. Dan tidak sedikit pula warga yang mengaku melihat keranda mayat tersebut sedang melayang-layang. Mengetahui semua itu, setelah kakekku sudah dinyatakan tenang dan bisa diajak untuk kembali berdiskusi, akhirnya para sesepuh di kampungku pun melakukan pertemuan yang kebetulan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumahku. Mengingat kakekkulah di sini yang dianggap sebagai penasihat utama di kampung ini. Sebelumnya, sejak kematian nenek, kakek memang seolah drop dan tidak mau diajak untuk berbicara oleh siapapun. Kakek seolah acuh dan tidak lagi mau membuka pintu rumahnya dengan tingkah laku yang sangat aneh, yang aku pun bisa mengerti jika kakek saat itu masih dalam keadaan yang terpukul karena ditinggal nenekku pergi. Namun setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kakek pun terlihat bisa menerima semua kenyataan yang ada dan bersedia untuk kembali mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana mengatasi semua masalah ini. Dan singkat cerita, pertemuan itu pun terjadi. Selama pertemuan tersebut, tentu saja aku mendengar apa yang mereka bahas. Bahkan di situ, aku bisa dikatakan ikut duduk bersama mereka dengan telingaku yang benar-benar mendengarkan semuanya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Apa yang kudengarkan di pertemuan waktu itu adalah ilmu pertamaku yang akhirnya bisa membuat aku menjadi seperti sekarang ini. Semua hal tentang adat istiadat dan segala macam budaya leluhur
malam itu benar-benar aku dengarkan dengan baik. Namun karena saat itu aku masih berusia 20 tahun, tentu saja aku hanya bisa diam dengan harapan semua yang kudapatkan malam itu bisa berguna di suatu hari nanti. Dan kenapa pertemuan itu membahas budaya dan adat istiadat leluhur. Padahal sebenarnya masalah waktu itu adalah jumlah kematian meninggal yang drastis, pikirku. Ternyata yang sedang dialami kampungku saat itu adalah wabah gaib atau biasa orang Jawa sebut dengan sebutan lampor, kromoleo, atau semacamnya. Wabah ini memang bisa berupa penyakit ataupun tidak. Namun yang jelas, wabah ini terjadi ditandai dengan adanya keranda mayat yang terlihat di bagian sudut kampung atau bisa dikatakan berkeliling kampung. Bahkan dalam hal ini, ada yang mengatakan jika pagi sakit, sorenya akan meninggal, atau jika sore sakit, paginya akan meninggal. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut tidak karuan, karena aku pun masih ingat dengan jelas jika waktu itu kakek pernah mengatakan jika beliau sempat melihat keranda mayat tersebut berjalan-jalan dan tidak berhenti di situ saja. Aku pun juga tidak bisa melupakan keranda mayat yang kulihat tepat di samping rumahku di malam ketika nenekku meninggal tersebut. Namun karena aku merasa tidak memiliki hak untuk ikut mengutarakan pendapat, akhirnya aku pun tetap diam dengan menyimpan semuanya sendirian. Dan singkat cerita, setelah pertemuan malam itu, para sesepuh sepakat di tiap malam hari, semua warga diarahkan untuk menyalakan api unggun di setiap depan rumahnya. Hal ini menurut kakek bisa menjadi penangkal dari datangnya makhluk halus yang konon katanya dialah yang memikul keranda mayat yang terlihat hanya berjalan-jalan sendiri tersebut. Dan tidak berhenti di situ saja. Semua warga juga diarahkan untuk tetap terjaga hingga malam hari. Dengan tidak lupa, semua warga juga diharuskan untuk selamatan penolak bala yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya masing-masing. Selamatan tersebut berupa makanan, jajanan, yang disertai dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yang nantinya harus disebarkan ke tetangga kanan kiri rumahnya. Dan puncaknya, semua warga yang tinggal di kampungku harus melakukan selamatan yang dilakukan di tengah-tengah kampung dengan maksud bersyukur kepada Tuhan atas limpahan rezekinya, serta meminta perlindungan atas semua kejadian yang ada. Semua prosesi upacara tersebut tentu saja dilakukan dengan cara yang bertahap, dengan segala proses persyaratan yang terbilang cukup rumit, yang memang sudah menjadi tradisi dan kebudayaan masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Dan setelah semua upacara tersebut dilakukan, akhirnya angka kematian di kampungku pun perlahan mulai berkurang secara signifikan. Dulu, yang hampir setiap hari, ada lebih dari 3 orang yang diumumkan meninggal. Sekarang semua itu sudah berangsur-angsur berkurang. Dan setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya aku sudah tidak lagi mendengar laporan warga tentang adanya keranda mayat yang memang sebelumnya sangat merasakan tersebut. Hal itu tentu saja membuat aku dan seluruh warga kampungku sangat bersyukur. Karena pada akhirnya, semuanya sudah kembali normal seperti sedia kala. Sebenarnya, cerita ini terjadi sekitar tahun 1982 sampai 1988. Dalam kurun waktu tersebut, di kampung yang ada di dalam cerita ini benar-benar mengalami fenomena yang biasanya orang sebut dengan sebutan pagebluk, lampor, atau entah apa itu namanya. Yang jelas, di tahun 80-an tersebut, semuanya benar-benar terjadi. Dan sepertinya, semua yang dikatakan oleh narasumber kami bukan hanya sebuah dongeng belaka, namun benar-benar kenyataan yang ada. Jika kita berbicara tentang hari ini, akhir-akhir ini, angka kematian yang ada di Pulau Jawa khususnya sepertinya sedang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dan tidak sedikit pula yang menghubung-hubungkan semua kematian tersebut dengan fenomena keranda terbang, pagebluk, lampor, ataupun sejenisnya. Apakah semua itu memang ada hubungannya? Tunggu dulu. Sebelum kita menyimpulkan semua itu, ada baiknya jika kita tidak melupakan keadaan kita saat ini.
Mari kita coba memandang fenomena yang terjadi hari ini dari segi ilmu pengetahuan. Namun ingat, kita juga tidak boleh serta-merta melupakan adat tradisi budaya leluhur yang memang sudah tertanam di kehidupan kita. Apalagi kita hidup sebagai orang Indonesia dengan segala macam kebudayaannya. Tentu saja, banyak sekali orang-orang yang memandang fenomena ini dari segi spiritual, adat, dan budaya yang memang di luar akal sehat manusia. Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Semua itu sah-sah saja dan tidak ada yang melarangnya. Karena pada akhirnya, semuanya akan kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Sekarang, mari kita coba menanggapi fenomena ini dengan fenomena keranda mayat yang sempat viral tersebut dari segi spiritual. Fenomena tersebut bisa jadi memang benar adanya. Karena jika kita menggali lebih jauh ke belakang, penampakan keranda mayat adalah sebuah pertanda jika suatu daerah sedang mengalami wabah atau musibah. Bisa jadi keranda tersebut benar-benar pernah terlihat oleh warga yang menandakan jika wabah corona di daerah tersebut sedang mengalami peningkatan yang akhirnya banyak sekali menimbulkan kematian. Tapi jika ada foto dan video terkesan melebih-lebihkan, saya rasa itu semua ulah oknum yang hanya ingin memperkeruh keadaan. Lalu bagaimana tanggapan kalian? Kalian setuju dengan pendapat ilmu pengetahuan atau setuju dengan pendapat spiritual? Tentu saja, selalu ada yang setuju dengan pendapat ilmu pengetahuan dan juga selalu ada yang setuju dengan pendapat spiritual. Namun asal kalian tahu, semua hasil diskusi kalian tidak akan pernah bisa menemukan satu jawaban. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan ilmu spiritual tidak akan pernah disatukan. Ilmu pengetahuan punya jalannya sendiri untuk menyikapi sesuatu. Begitu juga dengan ilmu spiritual, yang juga punya tanggapan sendiri perihal menyimpulkan sesuatu. Dan kedua hal itu tidak akan pernah bisa menjadi satu. Terlepas dari itu semua, apapun yang terjadi di dunia ini sudah menjadi kehendak dari Sang Maha Kuasa. Hendaknya kita senantiasa terus berdoa agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga lekas sembuh Indonesiaku. Sekian, terima kasih. Jika kalian punya cerita mistis, menarik, seputar pendakian atau cerita yang lain, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di deskripsi. Dan juga bagi kalian yang ingin tampil menjadi narasumber langsung, kalian juga bisa menghubungi kami. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.